Halo, balik lagi ke Garilo Kilometer bersama saya Om Glow. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah mobil keluaran Toyota yang pernah awal pertama kali dipakai taksi. Oke, inilah mobilnya Toyota Soluna. Balik lagi Sobat Glow bersama saya Om Glow. Oke, tadi kan sudah Om Glow buka untuk ini ya, review mobil yang akan kita review hari ini, yaitu Toyota Soluna. Ini yang keluaran awal tahun 2000, tipe GLI, tapi ini untuk seri yang belum dipakai untuk taksi. Oke, ini adalah bentuknya. Ini wujud luarnya, bisa dilihat keluaran pertama itu lampunya dia belum mata kucing ya, karena kan untuk yang dipakai taksi itu sudah Soluna yang mata kucing atau yang dia sudah facelift. Ini adalah keluaran yang pertama tahun 2000. Dia lampunya masih kecil, terus sennya kuning, grillnya juga polos, masih ini ya, polos. Ini tampak depannya bisa dilihat, simple banget gengs, modelnya gengs ya, simple ya, ibaratnya ini kayak penerusnya Grid Corolla, karena Soluna ini keluar karena Toyota belum mempunyai segmen kelas 1500 cc. Makanya untuk menyaingi pesaing-pesaingnya waktu itu antara lain ada Honda City, terus ada Hyundai Accent, Timor. Makanya akhirnya Toyota mengeluarkan Toyota Soluna ini dengan mesinnya tipe 5 FE, dimana kalau Grid Corolla adalah 4 FE, tapi ini berkapasitas 1500 cc. Jadi untuk struktur mesinnya sendiri nggak beda jauh sama Grid Corolla, cuma hanya ada perbedaan sedikit lah gitu. Nah, ini adalah keluaran mobil Toyota di kelas 1500 cc yang pertama kali gitu. Ini awal-awal belum dipakai taksi, tapi setelah di tahun 2001 2002 itu mulai dipakai untuk taksi. Tapi untuk yang dipakai taksi adalah tipe XLI. Oke gengs, ini kita lihat sampingnya ya. Ini mobilnya cukup modelnya simple ya, bisa dibilang lekukannya mirip-mirip sama dengan Grid Corolla, tapi dia lebih lancip ya. Bisa, kalau Grid Corolla kan lebih menggembung, ini lebih lancip, bisa dilihat dari sudut ininya dia lancip. Terus kemudian ini untuk pelek sendiri sebenarnya udah ganti pakai punya Vios, karena dia aslinya itu adalah ring 14. Ini sudah diganti menggunakan ring 15 supaya ya lebih kekar aja sih gengs, karena kalau ring 14 itu kecil banget gengs, kayak ban baja coy gitu. Makanya ini udah diganti. Ini PCD-nya 4 cepek gitu. Oke, lanjut ke sini gengs. Ini lekukannya, pintunya, modelnya model mobil lama juga sih ya gengs ya, walaupun dia keluaran tahun 2000 tapi mirip banget sama Grid Corolla gitu. Nah, ini ke belakang lekukannya ya, bisa dilihat gengs, cukup simpel sih mobilnya, nggak terlalu ribet-ribet banget. Terus untuk yang tampilan belakangnya juga sama, cuma hanya ada emblem 1,5 GLI. Lampunya pun cuma lampu sini aja ya sudutnya, kan kalau Grid Corolla sampai sini, ini hanya sampai sini aja gitu ya. Simple gengs, simple banget. Jadi ini termasuk kendaraan Toyota itu buatnya untuk segmen low sebenarnya, low sedan, tapi dia cc-nya tetap untuk cc dan tenaganya sama kayak Grid Corolla. Oke, ini yang dari tampak sebelah kirinya pun sama, tidak ada perbedaan, simple, bentuknya simple, tapi bisa mobil yang simple untuk dimodif juga gampang sih sebenarnya. Cuma tinggal paling
ganti peleknya agak gede, terus cat pendekin dikit, itu udah gaul gengs gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu ribet-ribet gimana untuk modifikasi mobil ini. Dan satu lagi gengs, ini maintenance-nya juga sangat simpel karena dia masih menggunakan teknologinya injeksi sederhana dan tidak terlalu banyak sensor-sensor pada bagian mesin dan elektrikalnya. Itu gengs sekilas untuk bagian eksteriornya. Habis ini kita masuk ke interiornya gengs. Halo Sobat Glow, Om Glow udah di dalam interior Soluna nih gengs. Tadi dimana sebelumnya Om Glow udah membahas untuk eksteriornya, kali ini kita membahas untuk interiornya gengs. Ayo kita demo. Ini bisa dilihat dari trim pintu dulu. Di sini untuk bahannya dia masih kain. Di sini masih soft touch ya, karena masih untuk teknologi mobil zaman dulu itu nggak pelit lah untuk ngasih aksen soft touch. Di sini cuma ada handle pintu, terus kemudian untuk power window ada 4 ya untuk dari kiri kanan. Tapi di sini untuk autonya hanya di pintu driver. Terus kemudian di sini ada untuk tombol power window, power central lock ya. Terus di sini untuk kunci power window. Nah ini bentuknya masih kain, ini plastik. Di sini ada untuk laci penyimpanan ya, sedikit kecil, nggak terlalu banyak. Terus kemudian ke sini, di sini kita ditampilkan untuk instrumennya. Instrumennya pun juga sederhana ya. Cuma kayak temperatur, petunjuk bahan bakar, kecepatan, sama RPM atau putaran mesin. Di sini pun speedometernya masih analog, jadi dia masih belum digital ya, jadi dia masih model angka ini. Nah di sini Solunanya Om Glow ini masih kilometernya masih 66.000 ya. Ini kilometernya asli, sudah dicek ke bengkel resmi juga, terus ada history service recordnya juga. Jadi makanya bisa bilang kondisinya sangat antik ya, atau rare untuk Soluna Om Glow ini. Nah untuk di sini bisa dilihat, kita lihat dari sebelah kanan ini ada untuk electric mirror ya. Electric mirrornya ini sudah ada untuk tipe GLI. Ini cuma hanya untuk menggerakkan kaca aja, dia belum dilengkapi dengan electric retract atau untuk lipat otomatis. Terus kemudian ini untuk kabut ini ya, defogger belakang. Terus kemudian di sini ada setirnya juga masih model yang sederhana, cuma palang 2. Terus di sini ada biasa untuk lampu, ada sen untuk lampu besar, lampu kecil. Di sini ada untuk wiper ya. Terus kemudian ke tengah ini ada untuk AC. Panel AC-nya pun juga sederhana ya, beda sama Grid Corolla. Kalau Grid Corolla itu kan dia lengkap ya, ada petunjuk pilihan arah semburannya banyak. Kalau ini hanya cuma untuk temperatur pendingin, termostat pendingin. Terus ini ada untuk fan-nya, putaran fan-nya, sama ini untuk sirkulasi udara. Ini kalau untuk yang bisa sirkulasi udara keluar dari luar ke dalam, ini untuk sirkulasi yang hanya muter di dalam aja, ini untuk AC. Terus kemudian di bawahnya ini waktu awal beli Om Glow head unitnya dia masih menggunakan Fujitsu 10, tapi dikarenakan mungkin karena faktor usia, maka head unit tersebut Om Glow ganti pakai aftermarket karena sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Tapi pada saat mengambil mobil ini kondisinya head unitnya masih pakai head unit asli. Itu. Terus kemudian ke bawah ada laci penyimpanan, ini ada asbak, ini ada untuk lighter ya, bisa juga untuk casan. Terus di sini ada laci penyimpanan yang lumayan cukup lah untuk nyimpan berbagai barang-barang yang mungkin penting-penting bisa disimpan. Terus kemudian di sini ada untuk speedometer persnelingnya itu manual ya. Di sini untuk ininya 5 percepatan 1 mundur. Nah ini terus kemudian di sini ada biasa untuk untuk handbrake ya. Jadi dia sangat simpel sekali desainnya.
namanya juga Soluna ya, jadi tidak terlalu banyak aksen seperti Grid Corolla. Terus kemudian di sini ada kaca spion dalam, sudah auto night day and view. Terus di sini ada untuk sun visor polos, belum ada kaca. Di penumpangnya sudah ada kaca ya, gitu. Jadi untuk kondisi ini masih mobil yang sangat sederhana gitu ya, nggak terlalu banyak aksen. Di sini belum ada airbag, belum ada ABS, jadi minim sekali electrical dalam komponen mobil ini. Jadi sangat simpel lah. Terus untuk posisi duduk juga lumayan lega lah untuk mobil ini. Ini posisi duduk Om segini ya. Ini masih posisinya enak. Untuk setir juga belum terlalu banyak fasilitas apa-apa, hanya setir standar. Jadi belum ada untuk naik turun atau maju mundur gitu ya. Itu belum ada gitu. Jadi sangat sederhana sekali gitu. Oke, untuk kalau lapangan kabin belakangnya, ayo kita lihat. Oke, ini untuk kabin belakangnya pun sama ya. Untuk asennya ini masih soft touch. Ini untuk bukaan pintu. Ini untuk power window-nya dia di sini ya. Jadi nggak diikut handle pintu, tapi dia nempel di sini. Ini untuk bukaan pintu. Ini bawahnya polos, tidak ada aksen apa-apa. Nah, ini untuk ruang belakangnya. Ini Om Glo mau coba untuk duduk di belakang dengan posisi mengemudi Om Glo. Oke, gengs, ini posisi mengemudi Om Glo, tinggi 175 cm. Ya, masih ada space ya dikit sih ya. Mungkin kalau tegak kan ada jarak ya 2 jari lah. Tapi kalau misalnya nyender, mentok udah. Resiko ya jadi orang tinggi gitu ya, mentok kemana-mana ya. Tapi untuk keluasa kabin atapnya masih jauh sih. Kita dengan tinggi 175, posisi duduk gini, kita masih mendapatkan ruang kepala yang masih lumayan luas lah, walaupun nggak luas-luas banget lah ya, namanya juga sedan ya gitu ya. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan seat belt. Di sini untuk penumpang satu, penumpang tengah, sama penumpang yang sebelah kiri. Jadi untuk standar keselamatan untuk dari seat belt dia udah ada di semua posisi tempat duduk, gengs, gitu. Cuma minim aja nggak ada ABS sama airbag. Namanya juga mobil zaman dulu, gengs. Fitur zaman dulu mah belum ada begitu-begitu, kecuali mobil Eropa, gengs, pasti ada. Oke, ini untuk review interior ya. Habis ini kita akan coba lihat ke lapangan dari ruang bagasinya, gengs. Halo gengs, tadi kita udah bahas interior. Nah, tadi asli Om Glo bilang kita bahas untuk bagasinya. Nah, ini adalah bagasi dari Soluna. Kapasitasnya cukup luas ya. Dia bisa menampung ya, kalau misalnya mungkin koper tidur dia bisa 3 atau 4 lagi gitu ya. Di sini juga untuk ban serepnya dia di bawah sini ya. Ini masih velg aslinya yang tadi Om Glo bilang itu udah diganti ya sama Om Glo, makanya ini velg standarnya masih aslinya. Terus di sini ada dongkrak standar sama kunci roda. Tapi karena Om Glo males kalau ganti ban ngengkol itu, jadi Om Glo pakai dongkrak buaya ya. Idenya mager lah main engkol-engkol hari gini, mendingan tinggal push up gitu ya, lebih enak gitu, simpel kalau mau ganti ban. Oke, ini bagasinya, dan habis dari sini kita lihat untuk mesinnya. Let's go. Nah, ini untuk mesinnya, guys, bisa dilihat mirip banget kan sama Grid Corolla, hampir nggak ada bedanya ya, cuma serinya aja beda. Kalau Grid Corolla itu 4 AFE, ini 5 AFE. Grid Corolla bedanya 1600 cc, ini 1500 cc ya. Jadi beda 100 cc doang, tapi kalau secara tenaga atau akselerasi pun nggak beda jauh, gengs. Jadi ini cukup mesin yang
dengan performa yang cukup baik. Jadi baik akselerasi maupun untuk torsinya sangat enak. Apalagi dia gear ratio-nya panjang. Jadi setiap posisi gear positionnya itu dia panjang, untuk tarikan napasnya panjang banget. Jadi di gigi 1 aja mungkin bisa sampai 40 kilo, gigi 2 bisa sampai 60 kilo. Bahkan kalau di tol itu Omglow untuk kecepatan cepet 100 km per jam itu di gigi 5 itu RPM-nya hanya di 2 RPM. Jadi secara ini RPM-nya sampai dengan 8. Jadi bisa Sobat Glow tahu dong, kecepatannya bisa digeber sampai di berapa kilometer lagi gitu. Karena dari jarak RPM 2 ke 8 itu masih banyak. Jadi bisa melebihi kecepatan dari 100 km per jam gitu. Cuma untuk ini kan teknologi remnya belum ada ABS ya. Jadi dia masih rem konvensional. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ada rem mendadak, itu kemungkinan rem ngunci itu masih ada gitu, karena belum ada teknologi ABS gitu. Terus untuk ini, untuk perawatan gampang. Ini juga kalau misalnya Sobat Glow merasa mesin ini performanya masih kurang, gampang Sobat Glow tinggal ganti aja pakai jeroannya Grid Corolla. Dijamin larinya makin ngacir dah gitu ya. Ini juga teknologinya masih menggunakan timing bell karena masih belum VVTi. Dia masih menggunakan timing bell, jadi simple banget. Power steeringnya juga masih menggunakan ini ya, power steering menggunakan minyak ya, hidrolik ya. Jadi dia belum menggunakan elektronik power steering. Jadi untuk perawatannya itu masih sangat mudah. Ya, ini kondisi mesinnya sudah nyala, bisa dilihat suaranya masih halus ya. Suara start awalnya mirip banget kayak Grid Corolla. Jadi ini tuh bener-bener mesin Grid Corolla dicangkokin ke Soluna. Cuma cc-nya aja diturunin 100 cc gitu. Makanya dia tipe 5 AFE ya gitu. Jadi itu sih guys, kalau menurut Omglow ini sebuah mobil yang simple ya. Untuk jadi kendaraan sehari-hari pun sangat oke, karena untuk dari konsumsi bahan bakar, perawatannya pun juga gampang. Spare partnya masih banyak ya. Jadi kalau buat Sobat Glow mungkin yang mau beralih nih dari roda 2 terus mau beli mobil, ini bisa menjadi salah satu pilihan buat Sobat Glow pinang atau beli gitu ya. Sobat Glow tau lah produknya Toyota itu udah pasti dari segi pembuatannya, kualitas materialnya itu pasti oke. Dan tempat perbaikan mobilnya pun showroomnya banyak. Dan untuk mobil Soluna ini kita tidak perlu servis di bengkel resmi, di bengkel umum pun masih bisa diterima gitu. Oke guys, untuk segmen ini Omglow rasa cukup dulu ya. Nah, habis ini kita akan melakukan test ride. Tapi mungkin karena udah gelap nih, kemungkinan nanti akan diundur atau besok lah Omglow test ride-nya gitu loh. Sorry, ada iklan lewat, tukang roti, maklum lah ya. Di tempat umum guys. Jadi jangan heran guys. Oke guys, sekian dulu untuk segmen tes suara mesinnya. Halo gengs, Omglow udah di dalam mobil Toyota Soluna. Kali ini Om gengs mau test ride dulu ya gengs. Kita biar tahu dari kecepatannya, tarikannya, bantingannya, sama mengemudinya enak apa enggak. Oke gengs, kita langsung aja ya gengs ya. Oke, ini kita udah jalan. Ya, kita coba di mobil Toyota Soluna
yang kilometernya baru 66.000 gengs gitu. Bantingannya masih enak, senyap ya. Di jalan sedikit bumpy juga bantingannya masih tep ya. Padahal nih mobil tua loh gengs, tahun 2000 gengs, bayangin nih gengs. Nah ini kalau dari sisi mengemudi posisinya enak sih ya. Ya jadi nggak pegel. Untuk perjalanan jauh juga enak-enak aja menurut Om Glo mah. Makanya dipakai taksi gengs, karena emang untuk posisi mengemudinya enak ya. Maksudnya dari sisi ini nggak pegel, terus pandangannya luas itu. Toyota tetap memikirkan dari sisi kenyamanannya ya. Untuk kekedapan kabinnya juga oke. Terus AC-nya juga dingin ya. Ini untuk dinginnya itu belum di batas maksimal ya, istilahnya baru 3/4 lah. Nah, Soluna ini mempunyai gear rasio yang panjang gengs. Jadi gigi satu aja nih gengs nih. Itu bisa dibejek sampai 60 gengs. Ya, tapi karena ini di jalan komplek, jadi Om Glo nggak berani. Ntar di protes sama warga lagi ya nggak gitu. Soluna ini mempunyai gear rasio panjang sehingga tidak memerlukan putaran mesin yang tinggi untuk mencapai kecepatan yang diinginkan gengs. Buat Sobat Glo yang mau nyari mobil yang gampang perawatan, pajaknya nggak mahal, terus kenyamanannya juga dapat ya. Ya ini bisa dibilang hampir sama kayak Grand Corolla lah, nggak beda jauh gitu kenyamanannya. Bantingannya juga enak gitu. Terus mau kecepatan yang tinggi ya, mau nyari speed, ini tinggal mesinnya mungkin dimodifikasi sedikit ya. Ini pasti kecepatannya mantap nih gitu. Karena jeroan mesin ini bisa dimasukin jeroan mesinnya Grand Corolla. Jadi ya nggak usah diragukan lagi lah ya. Ini 1500 cc, bensinnya juga irit, bisa 112 dalam kota, mungkin luar kota bisa 115 lah. Bahan bakar emang dia agak sedikit manja. Kalau dikasih Pertalite itu kadang dia suka ngelitik. Kalau dikasih Pertamax ada ngelitik sedikit. Kalau dikasih Pertamax turbo ngelitiknya hilang gengs. Luar biasa ya mesin Soluna ini. Mungkin karena dia performance-nya tinggi kali ya, jadi dia membutuhkan bahan bakar yang kualitasnya baik untuk oktannya gitu. Oke, mungkin untuk test ride-nya tidak perlu lama-lama lah ya. Intinya kesimpulan dari mobil ini adalah mobil yang simpel, sederhana, nyaman, pajak murah, dan performa mesinnya oke. Jadi kalau ada Sobat Glo yang ingin mencari mobil dengan budget mungkin 45 sampai 60 lah ya, tergantung kondisi sih gengs gitu. Jadi kalau mungkin yang kayak punya Om Glo punya ini mungkin bisa di atas 50 lah harganya, karena kan dari mungkin Sobat Glo juga bisa lihat kan dari kondisi mobilnya sendiri masih sangat baik dan kilometernya masih pendek. Itu asli ada service recordnya gengs gitu. Itu aja gengs, sekian dari Om Glo untuk test ride Toyota Soluna ini. Buat Om Glo mobil ini recommended lah buat yang punya budget mungkin nggak banyak tapi mau dapat sedan. Toyota Soluna bisa jadi pilihan. Tapi saran Om ambil yang tipe GLI ya, karena tipe GLI itu udah lengkap. Jadi udah nggak perlu, Sobat Glo udah nggak perlu modif-modif lagi gitu. Oke, gengs, sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan 5M ya, karena COVID belum hilang, gengs.
Terus jangan lupa rawat kendaraan Anda biar kendaraan Anda performance-nya tetap maksimal sehingga tidak mogok di jalan. Kalau mogok di jalan, apa gengs? Selain diderek juga mahal, mendingan kita spare untuk perawatan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan jalan. Oke gengs, salam Garilol Kilometer. Selamat siang.